Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan masuk pembelajaran pertama atau materi yang pertama tentang beriman kepada hari akhir. Jadi langsung saja, beriman kepada hari akhir. Jadi pengertian hari akhir atau hari kiamat adalah hari rusaknya seluruh alam semesta dan segala isinya. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini, dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya terhadap amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan datangnya hari kiamat, termasuk nabi dan rasul sekalipun. Jadi berarti datangnya hari kiamat nih kadada yang kawa maramalnya, berarti ada yang tahunya. Bahkan nabi dan rasul pun kada tahu kapan datangnya hari kiamat nih. Allah telah menentukan bahwa kita sebagai umatnya akan mengalami kehancuran dan akan mati. Kehancuran alam dan kematian makhluk adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun diberitahu, termasuk Rasulullah SAW. Beriman kepada hari akhir artinya artinya meyakini dengan sepenuh hati adanya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hari akhir bersifat abadi dan tidak berakhir sebagaimana hari-hari di dunia ini. Kepercayaan pada hari akhir termasuk masalah sam'iyat, yaitu masalah yang hanya kita ketahui dan kita percayai berdasarkan pemberitaan Al-Quran dan hadis semata. Hal ini tidak dapat dibuktikan hanya dengan panca indera yang manusia miliki. Ada 3 golongan manusia dalam menanggapi adanya hari akhir. Ketiga golongan tersebut adalah sebagai berikut. Golongan pertama adalah kelompok manusia yang mengingkari atau tidak percaya akan adanya hari akhir. Mereka mempunyai anggapan bahwa setelah manusia mati tidak ada lagi kehidupan. Golongan kedua adalah kelompok manusia yang mempercayai akan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi adalah penjelmaan roh manusia yang sudah mati. Apabila selama hidupnya beramal baik, ia akan lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik atau lebih mulia. Sebaliknya, apabila selama hidupnya beramal buruk, ia akan lahir dalam bentuk yang lebih buruk, misalnya menjadi kucing atau kambing. Kepercayaan seperti ini banyak dianut oleh pemeluk agama Ardi atau agama buatan manusia. Golongan ketiga adalah kelompok manusia yang meyakini adanya hari akhir. Hari akhir diyakini sebagai hari pembalasan semua amal seorang selama hidup di dunia. Hari akhir diyakini sebagai kehidupannya hakiki. Kepercayaan seperti inilah yang dianut oleh pemilik agama samawi atau agama yang dianut dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut saja, hari akhir menurut Al-Quran dan hadis. Banyak dalil nakli atau ayat Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang akan terjadinya hari akhir. Berikut ini adalah dalil-dalil nakli yang menyatakan akan terjadinya hari akhir. Yang pertama, Quran surah Al-An'am ayat 134 yang berbunyi, Innama tu'aduna la'atil wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Quran surah Al-An'am ayat 134. Dan ada juga Quran surah Al-Hajj dan Quran surah Al-Hajj ayat 7 dan Quran surah At-Taha ayat 15. Sabda Rasulullah SAW, qala akhbirni an imani, qala imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadaril kullihi khairihi wassari. Artinya, Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman ialah
engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi, hari akhir, serta takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Ahmad 346. Dengan adanya dalil-dalil dan Al-Quran dan hadis tentang hari kiamat, wajiblah bagi seorang muslim untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat benar ada dan nyata. Keberadaan hari akhir bukan cerita belaka, akan tetapi benar-benar ada karena Allah telah memberitahukannya kepada kita lewat dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Lanjut, hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Pakar ilmu pengetahuan mengakui bahwa matahari merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk di permukaan bumi. Matahari berupa bola api raksasa yang memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet termasuk bumi. Bola api raksasa itu berputar terus-menerus setiap detik. Matahari kehilangan beratnya 4.000 ton karena kehilangan berat secara terus-menerus. Semakin lama matahari akan habis dan padam. Para pakar ilmu antariksa menyatakan bahwa apabila kiamat disebabkan oleh padamnya matahari, kiamat akan terjadi kurang lebih 15 miliar tahun lagi. Lanjut ke D, tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat sugro ialah hari kematian seseorang, sedangkan kiamat kubro ialah hari di mana hancurnya alam semesta termasuk manusia. Adapun kiamat yang dibahas dalam bab ini adalah kiamat kubro. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa peristiwa hari kiamat menjadi rahasianya. Tak seorang pun yang mengetahui termasuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya menjelaskan mengenai tanda-tanda akan datangnya Yaumus Sa'ah atau hari akhir. Tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat adalah dia dibagi menjadi dua macam, yaitu tanda-tanda muncul kiamat kecil dan tanda-tanda muncul kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat besar akan muncul ketika amat mendekati tibanya hampir terjadi hari kiamat. Lanjut ke yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir amat besar hikmahnya bagi kehidupan manusia di dunia. Beberapa hikmah dari mengimani atau meyakini hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyadarkan manusia adanya hari akhir merupakan suatu kehidupan yang hakiki bagi manusia. Dan yang kedua, menyadarkan manusia bahwa hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Yang ketiga, pengingat bagi manusia untuk bersikap hati-hati selama hidup di dunia sehingga akan selalu taat dan patuh terhadap petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan duniawi. Yang keempat, mendorong manusia untuk memperbanyak berbuat baik dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa karena sadar bahwa semua perbuatan manusia akan dibalas di hari akhir kelak. Dan yang terakhir, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yaitu dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya serta selalu berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.